lukisan Ari Smith itu yang dulu saya bayar misalkan berapa, harga pasaran hari ininya itu jauh melambung dari acquisition cost-nya gitu ya. Jadi Ya, ya. gembiranya itu artinya market value-nya itu meningkat. Ya. Tetapi artinya karena saya tidak menjual, saya cuma bisa gembira aja bahwa pilihan ke lukisan Ari Smith itu merupakan pilihan keluarga yang benar. Dari apresiasi seni yang mendalam, tentu akan tergoda untuk menjadi seorang kolektor seni. Menjadi kolektor seni bukan hanya urusan ketebalan dompet dan logistik, tetapi juga urusan ketebalan pemahaman tentang karya seni yang akan dikoleksi. Menjadi seorang kolektor yang cerdas, perlu proses belajar yang terarah, terukur, dan tervalidasi. Belajar dari buku-buku, referensi, mengunjungi galeri dan museum, serta berdiskusi dengan pengamat dan kolektor seni yang lebih senior akan sangat bermanfaat. Kita kedatangan seorang tamu yang sangat baik dari Jakarta. Beliau sangat dikenal sebagai pengusaha juga sebagai kolektor seni rupa. Kita sambut Bapak Tosin Himawan. Bapak Tosin Himawan lahir di Bandung tahun 1947, menyenangi barang seni budaya sejak remaja. Mulai tertarik membeli lukisan sejak 1966 dan mulai menata koleksi berdasar historiografi lukisan modern Indonesia dari Moh Indies sampai saat ini di era postmodern. Salah satu kolektor Ari Smith dan saat ini menjabat sebagai pembina Indonesian Watercolor Society dan Sekretaris Perhimpunan Pencinta Seni Indonesia. Oke. Selamat pagi Pak Tosin. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di sini di podcast Art and Culture 6 event. Jadi kita ngobrol seperti biasa sesuai dengan apa yang sudah biasa Pak Tosin juga sampaikan kepada teman-teman budayawan, pencinta seni yang lain. Ya. Jadi kita mulai. Pertanyaan saya jelas adalah secara awal, sejak kapan Pak Tosin mengoleksi lukisan Ari Smith? Jadi artinya lukisan Bali sudah dikoleksi mungkin awal-awal 80-an. Tetapi Ari Smith baru dapat tahun 85. Ukurannya juga tidak besar. Nah ini kenapa yang saya ambil di tahun tadi. Padahal kalau dibandingkan dengan yang lain waktu itu, seperti yang tadi disampaikan, ini tuh benar-benar lanskap tapi ada puisinya, jadi lebih romantis, penuh kanvasnya, dan benar-benar menarik hati baik saya maupun istri saya, karena belinya kalau tidak ada izin dari bendaharawan. Namun kalau boleh ditambahkan, nama Ari Smith sendiri setelah saya beli itu sebenarnya sih waktu tahun 57 setelah berkunjung ke kantor Garuda Indonesia Airways waktu itu di Jalan Juanda sekarang. Selisih 2-3 rumah itu adalah toko dari teman ayah saya, namanya toko Ataka. Di sebelahnya itu ada yang jual barang-barang semi antik dan lain sebagainya, serta ada lukisan, peta-peta, dan peta topografi. Nah itu memang ada tulisan Ari Smith. Dulu ya artinya kurang diperhatikan, tetapi kalau saya coba recall, itu jadi seolah-olah ada benang merahnya karena dia itu pelukis yang pernah tinggal di Bandung. Ya. Dan kebetulan karena saya lahir di Bandung, sebenarnya dulu mazhab ITB itu relatifly merupakan awalan dari koleksi saya. Oke. Kemudian
dari cerita itu berarti Pak Tosin mengenal Ari Smith dari hasil karyanya dulu sebelum mengenal pelukisnya sendiri. Yaitu waktu itu Ari Smith-nya itu masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ngelihat lukisannya itu penuh rona cahaya dan artinya menarik hati, sehingga kita ambil lukisan tadi meskipun artinya harganya sudah tidak murah. Waktu itu toh sudah mungkin di atas, saya lupa persisnya, tapi antara 1 juta lebih sedikit begitu ya. Tahun berapa waktu itu ya Pak? 85 ya. 85. Iya. Lukisan yang Bapak beli saat itu apakah masih terpajang di rumah sampai saat ini? Masih ada di koleksi saya dan sesekali dipajang. Ya. Kalau Ari Smith masih hidup hari ini, pada saat Bapak beli lukisan itu, Ari Smith masih hidup pasti. Iya. Tapi hari ini pada saat kita ngobrol sekarang ini, Ari Smith sudah 9 9 tahun yang lalu Oh sudah my God. beliau meninggal ya. Kalau Pak Ari Smith masih hidup hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan secara pribadi kepada Pak Ari Smith? Provisiat Tuan Smith atau Nyoman Ari Nyamannya Ari ya. karena artinya dia itu adalah satu sosok yang patut dikagumi sebagai seniman, dalam artian pendidikannya topografi, kemudian artinya dia itu juga bisa melukis yang jadi dasarnya. Namun dia itu menyelami Bali dengan sepenuh hati, pindah ke sana sini dan lain sebagainya, bukan hanya melukis saja, tetapi dia memperhatikan tradisi, sejarah, dan masyarakat Bali. Saya tahu bahwa karena dia itu senang berbagi, ini yang merupakan salah satu contoh yang baik untuk seniman yang berhasil dan masih hidup, bersedia berbagi. Kita tahu bahwa sejak tahun 58 aja waktu zaman Nyoman Cakra itu, dia itu sudah mau berbagi, memberikan ceritanya material untuk melukis, memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi tidak mengarahkan seperti apa yang dia mau. Karena ini mutual benefit. Jadi Pak Ari berhasil meningkatkan martabat atau harkat hidup dari masyarakat yang paling rendah. Sebaliknya juga mungkin Pak Ari juga bisa menyerap beberapa hal dari nilai budaya Bali. Jadi kalau saya ngomong dasarnya dari yang situ itu provisiat Pak Ari, sumbangsihnya terhadap Bali dan seni rupa Indonesia itu luar biasa, terutama dengan kata kunci yang sederhana. Cahaya yang dia bisa resapi, kemudian artinya dia punya imajinasi dan interpretasinya menjadi lukisan-lukisan yang indah. Senja yang merona, yang merah, vermilion, itu artinya beda dengan kenyataannya. Tetapi hal itu rasanya dengan kombinasi pohon kelapa, kemudian artinya ada sedikit perbukitan dan lain sebagainya, dan laut, itu memberikan hal yang sangat menarik. Ya. Ya. Jadi intinya adalah berterima kasih kepada Pak Ari Smith dengan jasa-jasanya terhadap seni rupa Bali khususnya dan seni rupa Indonesia pada umumnya yang telah melahirkan suatu masa seni baru yang artis style di desa kecil di Ubud, dusun ya mungkin sebenarnya, itu dusun Penestanan. Dan kemudian ternyata dengan cara yang sangat berbeda cara pengajarannya antara guru dan murid. Jadi Pak Ari lebih banyak memfasilitasi, membimbing, memberikan kebebasan berekspresi kepada anak-anak itu, sehingga lahirlah lukisan-lukisan yang jujur, murni, tidak terkontaminasi oleh instruksi-instruksi yang mendikte dari orang dewasa, kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, satu lagi yang artinya yang perlu saya sampaikan,
Yang tadi itu totally covering the most of the chunk gitu, tetapi dia juga artinya sosial dan mau berbagi untuk orang-orang muda ataupun pelukis muda dengan misalkan memberikan semangat. Jadi kenapa tadi saya sebut Provisiat Pak Ari Smit untuk kontribusinya terhadap orang muda Bali dan Indonesia melalui cahaya yang poetik. Ya, poetic light. Ya, Maestro of poetic realism. ya, Jadi Pak Ari bukan saja sebagai seorang pelukisnya untuk dirinya sendiri, tapi Pak Ari juga memberikan motivasi kepada pelukis muda, pelukis baru. ya, Dan Pak Ari sering mendatangi pameran-pameran pelukis-pelukis baru dan bahkan membeli lukisan di sana. ya, Ya, jadi memang lengkap sebenarnya, membina yang artis, memberikan fasilitasi, juga jadi sponsor, Promotor. jadi promotor ya. Jadi boleh dikatakan semacam maisenas mungkin begitu ya Pak ya. 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 Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan di sesi kedua. Banyak yang beranggapan bahwa dunia kolektor seni hanya untuk orang kaya demi prestise. Apa pandangan Bapak tentang persepsi ini? Tidak seluruhnya benar. Memang ada yang snobis dalam artian punya uang, tidak punya lukisan, seolah-olah masih kurang. Tetapi lukisan mana yang dibelinya gitu ya. Karena kita tahu bahwa cinta terhadap barang seni itu berbeda dengan misalkan cinta terhadap kriya. Ataupun saya sendiri lebih teliti sebelum misalkan mendapatkan sesuatu koleksi. Memang kalau tidak punya dana yang cukup, ya bisa beli lukisan yang semampunya. Tetapi kalau tadi yang disebut yang orang yang mampu, di mana purchasing power-nya itu jauh lebih kuat, sebetulnya sih cukup mudah untuk untuk membeli maestro, untuk melestarikan lukisan yang sudah ada. Tetapi kalau disebut yang punya uang, tidak seluruh misalkan orang kaya yang tercantum di Forbes itu yang di Indonesia, apakah dia punya lukisan yang cukup mumpuni? Ya. Meskipun kita tahu ada beberapa juga di antara mereka itu ya mempunyai koleksi yang cukup menggelegar dan cukup bagus serta ada kontribusinya untuk pelestarian seni dan secara sekaligus juga seniman yang masih hidup itu juga bisa sedikit menikmati dari hasilnya karena kita tahu bahwa alurnya itu tempo-tempo lebih panjang karena ada pameran, ada galeri, ada auction house gitu ya yang jadi intermediary-nya. Jadi kalau yang mengoleksi lukisan bisa karena apresiasi Iya. atau juga kemungkinan karena investasi. Kalau Bapak sendiri memandangnya bagaimana? Apakah semua lukisan yang Bapak beli itu selalu tujuannya untuk apresiasi pelestarian atau ada juga karena alasan investasi? Awalnya saya tuh artinya inginnya berdasarkan historiografi gitu ya. Jadi artinya dari zaman Moi India, misalkan soal persagi, seniman muda, sampai yang ke arah yang modern dan lain sebagainya itu saya coba lengkapkan. Tetapi artinya waktu itu beli sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kesenangan, apresiasi, tambah lagi ada satu kriteria, di-endorse sama istri. Supaya artinya karena si ibu yang ikut memajang, merawat supaya koleksi kami itu lebih ceritanya dalam kondisi yang baik. Jadi sama sekali tidak ada perasaan untuk menjual. Tempo-tempo ya artinya seperti yang Pak Ari contohkan, beli lukisan,
karena kita tahu si pelukisnya itu terhimpit suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Sehingga ya artinya ada teman baik, apa yang segala rupa memberikan gambaran, oh orang ini benar-benar kesulitan, tolong dibantu. Oh saya paling-paling senangnya mungkin 60%, tapi tetap artinya lukisan tadi menjadi bagian dari koleksi saya karena sekaligus juga lebih melengkapkan ya historiografi dari seni lukis Indonesia ya dari tahun misalkan 20-an sampai hari ini. Ya, jadi artinya koleksi lukisannya dari banyak pelukis yang terkait dengan historiografi Moindi seperti itu. Jadi bisa kalau boleh ya, berapa total perkiraan dana yang sudah Bapak habiskan hanya untuk lukisan Ari Smith? Kita kembali ke Ari Smith lagi. Apakah ada persentase, jadi untuk Ari Smith sekian, untuk lukisan yang lain sekian gitu persen? Ya, artinya yang Ari Smith sendiri saya beruntung, artinya karena dengan pertemanan dengan Pak Ari, bantuan Pak Neke, kemudian juga artinya ada sumber-sumber lain. Kalau jumlah lukisannya tidak terlalu menggelegar, mungkin saya punya sekitar 27, tapi ada ukuran yang besar-besar juga. Ya kalau ngomong total investasinya karena belinya itu tahun 97 atau bukan investasinya, spendingnya. Spending ya, waktu itu. Jadi relatively sedikit sekitar 15-18% waktu sampai tahun 99 sampai tahun 2000-an gitu ya. 2000-an. Jadi ya, 15% dari spending gitu ya. Ya, tapi toh jangan lupa ini toh kalau saya beli dari tahun 72 dari tahun 67 sampai tahun 2000 itu toh relatively tahun 67 itu saya bisa beli lukisannya ya relatively dari mahasiswa ITB atau apa yang di Bandung ya. Iya. Jadi artinya setiap periode atau setiap waktu itu spendingnya juga akan berbeda-beda, tapi secara keseluruhan adalah 15% dari spending misalnya dalam setahun spendingnya untuk lukisan karya seni sekitar 15%, kira-kira demikian ya. Maaf, tadi yang saya sebutin kalau dari total investasinya, tetapi kalau ngomong untuk lukisan itu berbeda dari tahun ke tahun. Ya. Waktu anak-anak tumbuh besar dan kita artinya harus beli asuransi dan lain sebagainya, mungkin spendingnya itu nggak lebih dari 10% gitu ya. Tetapi dengan tumbuhnya misalkan anak-anak, biayanya mereka sudah kerja, kita itu artinya savingnya juga bisa dalam bentuk yang lain. Dan hobi serta lukisan dan barang seni rupa lainnya itu menjadi hal-hal yang melengkapkan dari hobi kami berdua gitu ya. Dan itu mungkin bisa lebih besar dari 15%. Dan artinya juga kalau ngomong rupiahnya bisa lebih besar karena kebetulan penghasilannya itu ya kita harus bersyukur dapat kesempatan lebih dibandingkan dengan waktu tahun 70-an kira-kira begitu. Ini agak sensitif nih. Lukisan Ari Smith termahal yang pernah Bapak beli dan apa yang membuatnya pantas dibayar semahal itu menurut Bapak setelah di retrospektif? Ya sebenarnya sih sangat sulit mengingat jumlah angkanya, tetapi saya itu ada 2 lukisan Ari Smith yang paling senang. Tapi ya artinya bisa berbeda. Anak saya yang mana, kemudian ibu yang mana. Itu relatif gitu ya. Karena setelah ada di rumah, anak-anak masing-masing punya rumah sendiri.
tembok-tembok ada yang tarik-tarikan juga toh. Iya. Tetapi kalau disebut bahwa lukisan Ari Smith itu yang dulu saya bayar misalkan berapa, harga pasaran hari ininya itu jauh melambung dari acquisition cost-nya gitu ya. Jadi gembiranya itu artinya market value-nya itu meningkat. Iya. Tetapi artinya karena saya tidak menjual, saya cuman bisa gembira aja bahwa pilihan ke lukisan Ari Smith itu merupakan pilihan keluarga yang benar, bermanfaat untuk kami karena ini bisa merupakan suatu ruang kontemplasi dalam melihat lukisan tadi, kemudian kita sendiri bisa merasa nilainya juga bertambah. Jadi lukisannya itu ada yang lanskap, kemudian ada danau, ada misalkan dua orang seperti yang dialog, kata Bapak sih seperti begini-begini, bisa ada sepeda motor, kemudian ada juga yang misalkan yang Pak Ari sebutkan. Tosit ini artinya lukisan eksperimenku. Tolong you preserve baik-baik gitu. Lukisannya ukurannya tidak terlalu besar dan ukuran mungkin di luar standar biasa, jadi agak memanjang, pendek, tetapi dia bilang, terus saya tanya, what was the reason waktu itu ke Ari? Dia bilang, gua itu lagi nyoba orientalism, di mana lukisan aku ada yang depan, tengah, dan belakang. Jadi kelihatan bahwa 3 dimensinya itu ada, tetapi soal yang agak naif tapi poetiknya itu tidak hilang. Nah, jadi ini transformasi, saya diajak masuk ke ruang metafora dari Ari Smith, di mana satuan kuasnya itu tetap sama, tapi ada poetic realism, tetapi beliau itu tidak pernah putus untuk belajar, entah dari buku, entah dari radio. Ini artinya meskipun dia artinya berangkat dari pendidikan topografi, ngajar grafis di ITB, tetapi dia itu tetap tidak pernah puas untuk belajar. Nah, lukisan-lukisan tadi itu tentu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Tapi kalau ngomong jujurnya, dari lukisan yang saya miliki, semuanya juga senang. Tetapi kalau harus milih, ya paling-paling nggak bisa 1 tapi 2 gitu. Jadi intinya lukisan Ari Smith itu sangat layak pada saat dibeli dulu semahal apapun. Kan intinya begitu. Jadi dari lukisan-lukisan itu jelas yang menjadikan kriteria untuk memilih sebagai koleksi adalah estetika, sejarah, dan juga mungkin nomor sekian ya, potensi kenaikan harga itu bonus saja mungkin sebenarnya begitu ya. Kalau saya ngomong kenaikan harga itu benar-benar bonus. Tetapi itu potensial bonus. Karena belum real. Tidak direalisasikan toh. Hanya betul. ini toh memang cukup menggembirakan hati bahwa ini ternyata tidak salah pilih. Tidak salah pilih, dan artinya baik Pak Ari, Pak Sutejaneke itu juga memberikan gambaran bahwa ini nih sertifikatnya, ini potret bareng sama Pak Ari juga gitu ya. Nah, terus dia sebutin, aku pakai ini tambahan lagi nih ditulisnya gitu. Biarin supaya lakunya tambah mahal dia bilang, tapi tidak dijual. Potensial. Potensial aja. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Apa kriteria utama Bapak dalam memilih lukisan yang pantas dikoleksi? Kriterianya apa? Yang Ari Smith toh maksudnya. Ari Smith dulu. Ari Smith itu seperti tadi disebutkan, dia itu menyelami tradisi, sejarah, tempat-tempat di Bali itu dari KJ sampai ke Lot. Jadi dia itu benar-benar ingin menyelami hal-hal tadi. Jadi lanskapnya itu salah satu yang paling kuat.
saya punya 2 lukisan Boy, ya artinya cukup bagus karena disebutnya satu lukisan, tapi seolah-olah ada 5 lukisan karena Boy-nya besar, di belakangnya itu ada pura, ada sawah dan lain sebagainya, jadi seperti 5 kalau ada beberapa teman yang kasih komentar. Seperti kompilasi gitu. Ya, seperti kompilasi, tetapi tidak gitu. Ya, ya. Hanya lanskapnya itu, saya itu merasa bahwa suasana hati itu sangat tranquil, kemudian rona cahayanya itu membuat ada gembiranya juga, karena di tengah hijau dia ada warna ungu gitu ya. Kemarin Mas Agus juga menyebutkan bahwa itu ada rahasianya. Saya juga artinya Pak Ari juga menyebutkan mengenai hal tadi. Jadi ya artinya selalu kita lihat bahwa objeknya itu cukup bagus, kemudian artinya warnanya juga untuk saya naif juga tidak jadi masalah karena ini dia itu memenuhi kanvasnya itu dengan poetic realismnya itu ya. Jadi lanskapnya itu poetis sehingga pohonnya itu kenapa katanya ada garis hitam seperti demikian, tetapi kita tidak tahu. Dia itu melihat bahwa angin berhembus dari sini, misalkan dari kiri ke arah kanan, semuanya itu juga teratur dengan baik. Beliau itu artinya akademikus, yang artinya kemudian topograf, di mana soal presisi dan bentuk itu dikuasai dengan baik. Tetapi yang poetiknya itu ya tempo-tempo ya kelihatannya bentuknya seperti ada deformasinya, tapi deformasi yang indah. Ya. Itu yang menjadi salah satu kriteria utama. Terlebih kalau dapat warnanya itu yang betul-betul sangat kontras begitu. Tetapi ya beliau tuh pernah ngomong, Tosin, yang penting dalam hidup itu nggak bisa konfrontasi, tapi ada soft confrontation. Jadi dia bilang tetap harmoni itu harus dikedepankan. Jadi dengan bantuan bimbingan, ngobrol, tempo-tempo tuh ngobrolnya, dia itu seolah-olah seperti yang kemarin kita lihat di video, lebih banyak ngomong pakai bahasa Belanda gitu ya. Tetapi bahasa Bali juga dia itu artinya cukup bisa menguasai. Lebih-lebih ya artinya bahasa Sunda masih ada yang ingat gitu ya. Dia karena tinggal di Bandung itu 6 tahun gitu ya. Iya. Dia itu artinya benar-benar talented, tetapi ya biasanya kalau tidak terpaksa tidak ngomong dengan bahasa yang lainnya selain bahasa Belanda. Tetapi kita tahu bahwa tidak jarang dia kalau belusukan ya pakai bahasa Bali gitu ya, dan bukan dia tidak ngerti gitu ya. Ini yang penyelaman dari Ari Smith itu sehingga dia itu bisa seolah-olah mencelupkan kuas itu ke dalam hatinya. Kemudian artinya warna tadi itu dipindahkan ke kanvasnya. Lebih-lebih dengan akrilik dia itu artinya lebih pesta pora gitu ya, bisa lebih seneng lagi dibandingkan dengan material yang lain. Ya, ini secara umum mungkin Pak Tosin kan juga adalah sekretaris dari pencinta seni Indonesia ya. Nah, teman-teman kolektor yang lain, apakah benar banyak kolektor membeli karya tanpa benar-benar mengerti sejarah atau proses pembuatan, proses melukisnya seperti yang Pak Tosin tadi ceritakan tadi? Ya, kalau kita sebenarnya kalau dalam perkumpulan paguyuban seringkali sharing. Ya. Jadi dalam artian proses kreatif itu sangat individual. Ya. Tetapi ngelihat lukisan tanpa mengetahui proses kreatifnya juga agak sulit. Kita tahu bahwa pendidikan akademi suatu hal yang sangat penting. Tetapi tidak seluruh alumni dari seni lukis
menjadi seniman lukis gitu Ya, ya. betul. Nah, ini artinya sudah ada seolah-olah natural ceritanya selection yang jadi seniman itu mungkin kalau yang otodidak siapa juga bisa melukis. Ya. Tetapi apakah dia itu masuk ke golongan yang misalkan abstrak atau naif gitu ya, tanpa dasar teknik. Ya. Kalau saya ya selalu mengetengahkan hal yang seperti tadi disebutkan. Tapi ada beberapa teman juga, mereka beli lukisannya itu dengan kuping. Oh, pasarnya lagi naik. Iya, iya. Kita nggak tahu misalkan ada yang goreng atau tidak atau dan lain sebagainya. Tapi poin-poin tadi ada setelah tahun 2000 kita melihat bahwa ada pemodal Iya, iya. yang artinya bukan galeri, bukan auction house, tapi coba mendikte pasar. Ini saya maklumi, even di pencinta seni juga ada hal-hal yang demikian. Cuma saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi umumnya kalau yang benar-benar yang pencinta seni, mereka itu ingin mengetahui lebih banyak dari background pelukisnya, baik dari teknik, kemudian kehidupannya, dan makna apa yang dia mau pesankan dari lukisan tadi. Karena hal ini menjadi cukup penting karena kalau chemistry-nya cocok, misalkan seperti Ari Smith, si artis yang notabene nggak terlalu seneng wawancara karena dia pengennya sembunyi, lebih tenang, bisa artinya bicara heart to heart dan coba memberikan beberapa clue mengenai lukisannya itu. Kita tahu bahwa Ari Smith tinggal 60 tahun di Bali. Ya. Dan ini saya misalkan sekali-sekali berikan contoh bahwa Ari Smith itu memang artinya pelukis yang berbahagia. Masih hidup, kemudian artinya lukisannya terjual dengan baik, secondary marketnya ada. Meskipun saya tidak cawik-cawik di secondary Di bagian marketnya. itu, ya. Tetapi dari hasilnya itu, dia itu benar-benar mau memberikan terhadap sesama, malahan dia punya artinya pavilion di Neka Art Museum. di Neka Art Museum itu tuh merupakan dedikasi mengenai suatu bentuk pertanggungan jawab ke masyarakat. Aku di umur 80-an masih bisa melukis, ukurannya besar, caranya begini, yang lama begini. Ini toh bisa menjadi suatu referral untuk authenticity-nya di mana lukisan itu cukup baik. Karena kalau pencinta seninya asal pencinta seni, namanya Ari Smith, Smith-nya pakai H atau tanpa H itu bisa saja gitu ya. Iya. Jadi ada dasar untuk bagaimana caranya mengoleksi yang benar. Jadi harus pelajari dulu mungkin sejarahnya, kemudian lihat lukisannya, datang ke Pavilion Ari Smith di Neka Art Museum misalnya, karena di sana ada tempat untuk mempelajari bagaimana Ari Smith itu menata warna, akrilik, oil atau yang lain di atas kanvasnya. Jadi dari sini baru kemudian belajar yang lebih banyak lagi tentang hal-hal yang terkait dengan Ari Smith dari buku-buku maupun dari informasi yang lain yang bisa dipercaya. Malahan sekarang tuh ada tambahannya lagi. Ada HOFAS, Iya. House of Ari Smith, ya. dengan koleksi beliau toh. Iya, Jadi iya. ini bisa menjadi imbuhan dari hal-hal yang ada dan memudahkan misalkan publik untuk melihat lukisan Ari Smith yang asli. Ya. Kalau melihat lukisan Ari Smith yang asli itu lihat di Pavilion Ari Smith. Dari Neka Art Museum sendiri memberikan semacam penugasan kepada House of Ari Smith. Jadi lukisan aslinya ada di Pavilion Ari Smith. Dari Neka Art Museum menugaskan House of Ari Smith untuk membantu kolektor atau calon kolektor untuk memilih atau meneliti lukisan Ari Smith yang
benar dan asli, kira-kira Iya. demikian. Jadi karena kalau misalnya sekarang yang sekarang marak terjadi, mungkin bukan sekarang, sudah sejak dulu, sejak Pak Ya, Ari Smith Pak Ari Smith masih ada, ya. sudah ada lukisan-lukisan Pak Ari Smith yang palsu, yang istilahnya Pak Ari Smith itu dibilang ini bukan lukisan Ari Smith kalau yang palsu ya, tapi Iya. lukisan Ari Smith yang lain mungkin bukan Ari Smith dari Sandam katanya, Iya. mungkin Ari Smith dari mana gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang lukisan palsu yang beredar di pasar saat ini? Ya, tidak bisa dipungkiri kalau yang dipalsu biasanya itu secondary marketnya itu banyak yang butuh. Tetapi ya balik lagi seperti yang tadi diungkapkan, kalau tidak teliti sebelum membeli, bisa saja dia terperosok, bayarnya harga Hari Smith seolah-olah secondary market ada diskonnya, tetapi sebetulnya bukan lukisan Ari Smith. Jadi ini memang sangat sulit disampaikan karena hukum positif di Indonesia itu mengenai pemalsuan itu ya harus bisa dibuktikan yang mana yang asli. Ini yang sulit, yang tidak sesuai dengan zaman. Ya. Kemudian soal copyright juga masih belum para pihak itu mengerti dengan baik mengenai hak dan kewajibannya. Kita tahu bahwa di Eropa itu ada hukumnya, misalkan pelukisnya udah meninggal, 75 tahun setelah meninggal itu kalau dijual melalui auction dan lain sebagainya, maka sekian persen itu, 3% disumbangkan ke yayasan dari pelukis tadi gitu ya. Itu yang cukup idealnya. Jadi kalau lukisan palsu, mau nggak dia nyumbang ke yayasan? Iya. Terus ini mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kolektor baru atau calon kolektor, bagaimana caranya memastikan keaslian sebuah karya seni sebelum membelinya. Ya, sebetulnya sih tidak ada kata kunci yang lainnya kecuali belajar dari orang yang mengetahui dengan baik. Karena kalau berani spend untuk maestro, kemudian maestronya sudah meninggal, ini toh ada beberapa badan yang bisa memberikan second opinion. Ya. Tetapi bisa saja tingkat keberhasilannya 99% atau 98%. Jadi mungkin tak ada gading yang tak retak. Iya. Tapi umumnya kalau reputable institusi, dia itu toh seperti yang tadi disebutkan, polos, jujur, ikhlas untuk memberikan gambaran bahwa ini benar dan ini diragukan begitu ya. Iya, Jadi iya. keputusan membeli atau tidak membeli itu ada di tangan si peminat. Iya, calon kolektor itu. Ya, tetapi supaya tidak salah, dia itu harus mencari beberapa konsultan yang bisa membantu melancarkan pencapaian dari koleksi dia dan koleksi yang benar. Memang tidak seluruhnya bisa dilakukan. Kalau beli 1.000 mungkin ada 2-3 yang salah gitu ya. Tetapi itu sih merupakan hal yang cukup common, di mana hal ini bisa saja terjadi di kolektor mana juga. Ya. Istilahnya ya school fee Ya, katanya. school fee ya, sekolah ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya session keempat. Ada kesan bahwa kolektor seni itu sangat eksklusif. Apakah generasi baru yang masih punya ruang untuk masuk? Karena misalnya pelukis-pelukis master itu kan sudah meninggal dan mungkin sudah katakanlah sudah dikoleksi Iya. oleh para kolektor yang senior begitu. Jadi untuk calon kolektor muda berarti dia harus masuk ke secondary market atau tertiary market kan begitu. Iya. Nah, ada ruangnya seperti itu.
Ya kelihatannya ya kembali lagi kalau untuk kolektor muda, ini tuh mereka secara gradual membeli lukisannya juga. Jangan langsung mau masuk ke Master. masternya gitu Iya, ya. iya. Tapi yang lain dulu secara bertahap. Problematiknya kalau yang master dan sudah meninggal, itu tuh umumnya sudah ada di kolektor. Ya. Secondary marketnya makin meningkat karena antara supply dan demand-nya itu, ya supply-nya udah nggak ada, demand-nya itu orang yang ingin mempunyai master itu akan masuk. Tetapi ya balik lagi soal purchasing power-nya. Ya. Sujoyono yang bagus sekarang itu ya harganya itu ya cukup mahal. Mungkin sedikit lebih mahal dari Ari Smith yang besar. Tetapi Sujoyono yang mana gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. ini kalau menurut saya sih tergantung dari kewenangan dia mau sampai berapa jauh untuk spend dananya. Ya. Iya. Jadi memang harus ada seperti orang mulai dari merangkak, berdiri, kemudian lari. Jadi jangan baru masuk sudah langsung mau memiliki koleksi master, karena ini menjadi celah buat seperti tadi pemalsuan lukisan. Jadi orang-orang yang baru masuk ini pengen memiliki lukisan maestro, Iya. kemudian artinya akan masuk bisa terjebak ke hal-hal yang sebenarnya tidak benar, tersesat seperti itu. Jadi harus bertahap dulu, kira-kira demikian ya. Iya, saya setuju Iya. sepenuhnya Iya. itu. Jadi artinya apakah benar karya seniman yang sudah wafat akan lebih bernilai dibandingkan yang masih ada? Ya, soal seniman itu artinya kita tahu bahwa dia hidup paling sedikitnya 2 kali. Waktu hidup aja lukisannya mahal. Setelah meninggal Akan lebih mahal lagi. akan lebih mahal lagi karena supply-nya makin sedikit. Ya. Tetapi ada juga yang misalkan meredup meskipun artinya tidak pudar sama sekali gitu ya, karena jarang pameran, kemudian artinya galeri tidak terlalu mau untuk menjual dengan harga murah, Iya. jadi sangat sulit untuk mempertahankan hal-hal tadi. Sehingga saya sangat appreciate bahwa 9 tahun setelah meninggalnya Ari Smith masih memamerkan lukisan-lukisan Ari Smith dan sekaligus juga mengedukasi masyarakat. Ini lukisan-lukisan yang authenticity-nya itu 100%. Ya. Itu yang saya perlu garis bawahi. Ya, jadi memang NAM sendiri dan juga podcast kita ini tujuannya seperti itu, bagaimana bisa mengkomunikasikan, memberikan informasi dan juga mengedukasi Ya, dalam bidang seni rupa, seni budaya dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Bapak sudah lama sejak 1966 ya sudah mulai mengoleksi membeli lukisan. Sekarang sudah hampir 60 tahun itu. 66 kan 60 tahun sudah. Jadi cara pandang Bapak pada saat awal mulai tertarik menjadi kolektor, kemudian sekarang dengan melihat koleksi yang sudah terkumpul itu ada perubahan atau bagaimana? Cara pandangnya melihat, oh waktu itu mestinya saya beli ini, sekarang seperti apa? Dulu artinya lebih banyak di awalan itu karena ngelihat zaman di rumah orang tua dulu, ya yang Mui India itu lebih mendominasi. Ya. Jadi lukisannya umumnya itu tidak terlalu besar. Ya paling-paling ya 1 hasta ya 60 kali 80 dan lain sebagainya sudah besar. Tetapi ternyata kalau untuk koleksi yang bagus, yang kecil belum tentu jelek. Iya. Tetapi kita juga harus punya yang lebih besar karena di kanvas yang lebih besar lukisannya itu menjadi tidak mudah. Tetapi kita juga harus sadari bahwa
lukisan yang besar, kita juga harus lihat lagi, oh ini bertarikh tahun berapa. Si pelukisnya itu kira-kira mampu tidak melukis hal tadi di tahun tersebut, ataupun material yang dipakainya. Meskipun tidak mudah membuktikan, tetapi toh kita juga harus bisa melihat beberapa urutan logikanya agar kita benar-benar bisa melihat lukisan yang bagus, bisa dipajang entah di kantor ataupun di dinding rumah itu. Kalau ruangannya luas sekali, dikasihnya lukisan misalkan yang kecil-kecil hanya Hofker, itu toh tidak memadai dibandingkan dengan lukisan Sri Hadi yang relatively mungkin 8 kali lukisan Hofker gitu ya. Jadi tapi kalau ruangannya itu misalkan relatively tidak besar, misalkan ruang duduk sambil minum teh, kalau lukisan Hofker ya kita merasanya benar-benar Bali yang mempunyai taksu, dan kita tinggal di Jakarta seperti ada di Ubud begitu itu yang kesana. Jadi cara pandangnya tentu sekarang itu dengan akumulasi dari pengetahuan, dari kecenderungan mengoleksi, sekalipun ya artinya tidak terlalu agresif, bisa memilih dengan lebih baik ataupun bisa dapat koleksi dari orang-orang yang coba melepas koleksinya gitu ya. Jadi itu tuh ada. Jadi misalkan kolektor senior, kalau yang besar dan bagus, mungkin saja kita bisa tergoda untuk tetap kita beli. Itu yang bisa menyebabkan harganya lebih mahal gitu ya. Jadi artinya koleksi-koleksi yang sudah terkumpul tersebut, pada suatu saat artinya akan mungkin di rumahnya atau mungkin akan overloaded, dan artinya harus membuat rumah baru lagi kalau sampai overloaded di dalam satu rumah atau ditaruh di gudang mungkin begitu. Karena kalau lukisan ditaruh di gudang tuh biasanya memang agak riskan untuk artinya terjadi damage, kerusakan seperti itu. Jadi kalau lukisan memang dipajang itu akan lebih mudah kita deteksi kalau ada perubahan-perubahan kondisi secara fisik dari lukisan tersebut. Jadi dengan menjadi kolektor sampai 60 tahun mungkin juga akan lebih panjang lagi, artinya akan selalu bertambah lukisannya. Ada ide apa kira-kira pada saat Bapak nanti sudah memiliki lukisan banyak, kemudian barangkali mudah-mudahan anak-anak masih memiliki kesenangan yang sama, apresiasi yang sama. Kalau seandainya tidak punya apresiasi yang sama, pemikirannya kira-kira kemana diarahkan itu? Ya, memang ini merupakan problematik untuk sebagian kolektor. Saya punya anak 3, mereka semua belajar Art 101. Jadi sebenarnya sih tidak diminta, tapi dia sudah sadar diri. Tetapi ya mereka toh baru umur sekitar 50-an toh. Dia bilang, oh Dad, dulu lu ngajarin Pareto 80-20 gitu atau apa. Kok kenapa lu nggak lakukan pilih yang 20%-nya, yang 80%-nya di recycle? Kira-kira ngomongnya begitu, salah satu misalkan yang ngomong. Ya saya bilang, kalian juga kan bisa bantuin. Dan umumnya lebih dari satu yang saya punya untuk yang maestro itu toh. Nah tapi cara pandangnya itu memang sekarang berbeda. Mereka itu ya kalau yang anak-anak, saya juga harus misalkan coba mengconditioning mereka supaya semuanya itu bisa dilestarikan dengan baik. Tapi mungkin saya juga harus bisa mulai melepaskan diri bahwa ada hal-hal yang bukan 80-20 gitu ya, tetapi 80-nya saya retain, yang 20-nya boleh dilepas, tapi bukan yang artinya yang prime gitu ya, karena dulu dengan historiografi saya itu artinya dari tiap periode itu orang-orang yang sangat bagusnya itu selalu saya coba untuk memiliki hal tadi gitu ya. Ya,
Jadi Nah ini yang susah. ya, jadinya. sangat susah kalau Iya. dilihat stereografi. Kalau misalnya ada yang dilepas, misalnya katakan Ceritanya jadi nggak jadi nyambung, bolong. Ya, jadi itu. bolong. Nah. Iya, oke, baiklah. Pak Tosin sudah banyak wawasan, pengetahuan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk para audien, para pemirsa, calon kolektor maupun kolektor yang Iya. sudah ada. Ya, terima kasih Pak Tosin sudah bisa ngobrol panjang lebar di sini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol kembali. Ya, terima kasih Pak Tosin. Ya. Terima kasih Ya. Dr. Kardi. Ya. Ya. Ya, perbincangan kita dengan Bapak Tosin Himawan, seorang kolektor yang memang benar-benar memahami betul apa yang dikoleksi dan bahkan kenal langsung dengan pelukisnya. Yang tidak kenal, beliau pelajari dari sumber-sumber yang bisa terpercaya. Sampai berjumpa lagi di NAM 6 Podcast berikutnya. Jelajah Negeri Budaya Bersemi.